Bab 100. Pengawal itu bergumam. Dia belum mencerna apa yang didengarnya barusan. Kristen termenung selama 2 detik, lalu mendengus dan berkata, "Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Lane? Tampar mulutmu, dasar sampah tak berguna." Kristen menunjuk pengawal itu dan berteriak dengan marah. Ya. Pengawal itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan menampar mulutnya dengan kasar. 1 kali lagi. Raut wajah dan nada bicara Sean tetap acuh tak acuh. "Tampar!" Kristen mengikuti dengan teriakan. Suara tamparan itu terdengar sangat keras. Pengawal itu gemetar dan menampar mulutnya lagi. Tampar lagi. Tampar. Pengawal itu terus menampar mulutnya. Semua orang menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sean hanya perlu memberitahu Kristen apa yang harus dilakukan, dan penguasa kriminal veteran itu hanya bisa tunduk patuh seolah-olah dia sekadar utusan saja. Pengawal itu dengan patuh menampar dirinya sendiri tanpa sepatah kata keluhan. Semua itu terjadi hanya karena pengawal itu bersikap kasar pada Nor. Mau tak mau para tetangga pun turut melihat peristiwa itu dalam ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, mereka juga berpikir dalam hati. Mereka mungkin harus berpikir 2 kali sebelum mengejek Nor lagi. Bahkan pengawal Kristen itu harus menampar dirinya sendiri belasan kali di depan khalayak umum karena sudah memaki Nore. Apa yang akan terjadi jika rakyat jelata seperti mereka melakukan hal yang sama? Sean melirik ekspresi para tetangga itu dan perlahan membuang muka. Tentu saja, Sean sengaja melakukan itu. Dia ingin semua orang tahu kalau Nora tidak boleh diganggu, tidak peduli apapun status mereka. "Tuan Lane, tolong tenangkan diri Anda. Setelah ini, saya akan mematahkan kakinya," kata Kristen pada Sean dengan ekspresi menjilat. Sean tidak menanggapinya, tapi malah menoleh ke arah Nore. "Nore, aku akan pergi keluar karena ada urusan bisnis. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku," ucapnya dengan lembut sambil menatap wanita itu. Aku sama sekali tidak khawatir," kata Nor saat jantungnya mulai berdebar kencang. Dia mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, "Jangan pulang terlalu larut." "Ya," Sean membalas dan tersenyum tipis. Sekarang, Mei sudah tidak lagi berani mengeluarkan kata-kata untuk mengusir Sean dari keluarga mereka. Dia takut Sean akan memberi perintah, dan Kristen itu akan langsung meruntuhkan rumahnya. Meskipun keluarga Perkins memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Riverfall, mereka tidak akan berani memancing kemarahan bajingan yang tidak bermoral seperti Kristen. Suara mesin yang dihidupkan terdengar. Rombongan mobil pergi dan segera menghilang dari pandangan. Setelah kendaraan itu pergi, kerumunan itu tetap diam. Para tetangga merasa penasaran. Namun, mereka tidak berani menanyakan situasi itu setelah mempertimbangkan hubungan yang mereka punya dengan keluarga Nore. Meski begitu, mereka tidak tahan ingin melakukan sesuatu agar bisa mengetahui lebih banyak dalam pikiran mereka. Sebelum ini, Sean kembali ke rumah dengan mobil Ferrari. Kemudian, beberapa orang melihat Tuan Lemont dari perusahaan Lemont Medicine sendiri yang memulangkan Sean. Hari ini, Kristen yang terkenal dari kota Riverfall mengundang Sean untuk makan malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Sean hanyalah orang cacat yang tidak berguna? Orang cacat mana yang punya wewenang sebesar itu? Memang tidak bisa terbantahkan bahwa Sean adalah orang yang cacat, tapi jika seorang pria kaya seperti Tuan Lemont dan orang penting seperti Kristen bersikap dengan begitu sopan terhadap Sean pastilah si cacat yang luar biasa. Akan lebih bagus untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Nore. Sudah cukup bagus mereka tidak dianggap sebagai musuh, sekalipun keluarga Perkins tidak ingin berteman dengan mereka. Para tetangga lalu bubar dengan pemikiran mereka yang baru. Mei dan Nor kembali ke rumah mereka. Mereka masih terdiam. Mei duduk di sofa dan bergumam, Sean, dia.
Dia masih belum bisa mengungkapkan apa yang dipikirkannya dengan tepat. Sean adalah... Nora juga bingung dan tidak yakin harus berkata apa. Bagaimana dia bisa mengenal orang seperti Christian? Mei sangat bingung. Mungkin. Nora berhenti, lalu berkata, mungkin kita hanya tidak mengenalnya dengan baik. Kita pikir dia tidak berguna, tapi mungkin ada sisi di dirinya yang tidak kita ketahui. Nada bicara Nor penuh dengan ketidakpastian. Sisi di dirinya yang tidak kita ketahui. Dia tidak pernah meninggalkan rumah selama 2 tahun terakhir ini. Dia kembali terhubung dengan dunia luar setelah masa pemulihannya baru-baru ini. Apa yang bisa dilakukannya? Apa menurutmu ini memungkinkan? Mei mengerutkan kening dan mencemooh. Dia punya uang. Dia punya banyak uang. Nora menatap Mei setelah teringat akan kejadian dengan kartu Sean. Kartu miliknya itu, kartu itu tidak palsu. Kita hanya tidak tahu apa itu. Apa maksud kamu? Mei mematung dan bertanya dengan bingung. Sean punya banyak uang. Dia mengeluarkan kartu Diamond Bank kota Riverfall barusan. Ibu harus tahu apa yang menandakan kartu itu. Nora menggigit bibirnya saat mengungkapkan kebenaran kepada Mei. Kartu Diamond Bank kota Riverfall. Tentu saja, Mei tahu kartu seperti itu. Hawk sempat memamerkan kartu itu padanya sebelumnya. Menurut Hawk, kartu itu sangat eksklusif. Dibutuhkan uang dan status untuk mendapatkannya. Hanya beberapa orang di kota Riverfall yang memiliki salah satu kartu berharga itu. Mei merasa iri. Dia tidak menyangka Sean bisa memiliki kartu seperti itu. Setelah merenungkannya, Mei mengulurkan tangannya kepada Nora. Di mana kartu itu? Biarkan aku melihatnya. Tidak ada padaku. Sudah aku kembalikan padanya. Nora berkata sambil menggelengkan kepalanya. Hangpeh, kenapa kamu kembalikan? Mei berhenti sebentar sebelum bertanya lagi. Apakah ada uang di kartu itu? Jelas, dia sangat prihatin dengan jawabannya. Tadi masih ada, kata Nora sambil mengangkat kepalanya. Ada 14 miliar rupiah. Saat Nora selesai berbicara, Mei tertawa keras dan berkata, maksudmu, orang cacat itu punya uang? Lumayan juga, dia berhasil menabung sampai ratusan juta rupiah. Bu, aku bilang miliar, bukan ratusan juta. Nora menggeleng sambil mengulangi ucapannya. Apa? Tawa Mei berhenti mendadak, dan dia menatap Nora tidak percaya. 14 miliar? Apa benar, kamu bilang dia memiliki 14 miliar? Ketika akhirnya Mei mencerna apa yang Nora katakan padanya, dia melompat dari sofa. Terlihat sekali dari mata dan wajahnya bahwa dia terkejut. Nora bisa mengerti perasaan Mei. Jika dia tidak melihat pesan teks itu dengan matanya sendiri, dia juga pasti tidak akan percaya. Bagaimana mungkin orang cacat, yang tunawisma dan miskin, bahkan tidak mampu membeli bensin, memiliki uang 14 miliar? Keadaan ini terlalu tidak masuk akal. Tidak mungkin ada orang yang percaya. Apakah maksudmu si cacat itu mempunyai 14 miliar rupiah? Mustahil. Itu pasti tidak mungkin. Kepala Mei menggeleng seperti kerincingan. Bu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kata Nora serius sambil menggelengkan kepalanya. Memang ada 14 miliar di dalam kartunya. Mei menatap Nora. Telinganya sampai berdenging. Nora tidak akan pernah berbohong padanya tentang hal ini. Apakah itu berarti Sean memang benar-benar memiliki 14 miliar rupiah? Apa kartu itu benar-benar miliknya? Mei bertanya sambil menelan ludah dengan susah payah. Aku tidak tahu, kata Nora sambil menggelengkan kepalanya. Dia memang mengatakan bahwa kartu itu untukku, dan aku tinggal bilang saja padanya jika uangnya tidak cukup. Telinga Mei semakin berdenging nyaring saat mendengar penjelasan Nora. Mungkinkah benar bahwa Sean adalah seseorang yang luar biasa?
Atau dia sesungguhnya adalah orang penting sebelum dia menikah dengan keluarga Perkins? Emosi Mei berantakan saat dia menyaring pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan bertanya langsung padanya setelah dia kembali, kata Mei setelah beberapa detik terdiam. Kamu tidak akan mengusirnya? Nora bertanya sambil menatap Mei. Kamu? Hampa. Jika dia punya uang, aku akan membuat keputusan lain kali saja. Keluarga Perkins telah memberi makan dan menampungnya selama 2 tahun. Dia harus membayar kita kembali, kan? Mei mengejek lalu berbalik untuk kembali ke kamarnya. Kamar VIP lantai atas Hotel Dragon Bread itu, tampilannya memang sangat luar biasa mewah dan mentereng. Duduk di dalam ruangan emas seperti ini, membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam istana. Christian, salah satu tokoh top dunia hitam, sangat menikmati gaya ruangan itu. Jika dia tidak sedang mencoba melepaskan citra sebelumnya, dia lebih suka memakai rantai dan jam tangan emas tebal. Hanya Sean dan Kristen yang duduk di ruangan mewah itu. Di bagian tepi, berdiri deretan pelayan cantik. Masing-masing pelayan itu cantik dan elegan. Di luar pekerjaan mereka, mereka pasti digemari oleh banyak orang. Namun, pada saat itu, mereka semua menunggu dengan hormat perintah dari kedua pria itu, seperti pelayan. Kenapa Tuan Lemon tidak ada di sini? Sean mengernyit sedikit dan menoleh pada Christian sambil bertanya. Tuan Lane. Christian terbatuk ringan dan menjawab. Sebenarnya, sayalah yang ingin meminta sesuatu dari Anda. Tuan Lemon selalu sibuk, jadi dia tidak bisa datang hari ini. Ketika Sean mendengarnya, dia melirik Christian, lalu perlahan membuang muka. Dia sudah bisa menebak apa yang akan Christian minta darinya. Bicaralah. Saya sedang buru-buru. Sean mengambil cangkir tehnya dan menyisapnya. Christian segera menoleh pada para pelayan dan memerintahkan. Kalian boleh pergi. Baik. Sekelompok pelayan cantik itu segera membungkuk dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, hanya tersisa Christian dan Sean di ruangan itu. Bahkan pengawal Christian pun menunggu di luar. Saya tidak akan bertel-tel, Tuan Lane. Saya dengar dari Tuan Lemont bahwa kehebatan medis Anda sangat ajaib. Anda bahkan bisa disebut dokter ajaib. Jadi, saya punya permintaan. Christian menarik kursinya mendekati Sean. Sean mengernyit sedikit. Sepertinya Scott Lemont telah berbicara terlalu banyak. Sean memang tidak mau menjadi dokter. Dia tidak memiliki mental untuk membantu orang. Dunia ini penuh dengan penderitaan, dan hidup dan mati adalah bagian dari takdir. Dia tidak ingin dikenal sebagai seorang dermawan. Dia perlu membuat Scott lebih menahan mulutnya di masa mendatang. Tapi sekarang, karena dia sudah duduk di sini, tidak sopan jika dia segera pergi. Tuan Lane, tubuh saya. Christian sangat sopan dan rendah hati. Kamu tidak bisa benar-benar percaya apa yang dikatakan Tuan Lemon, kata Sean sebelum Christian sempat menyelesaikan kalimatnya. Christian tersenyum, tapi kemarahan kembali melintas di matanya. Scott telah memberinya kepastian mutlak bahwa Sean bisa mengobati kondisinya. Jika bukan karena itu, Christian tidak akan bersikap sopan pada Sean. Dengan mengingat kondisinya, Christian hanya bisa menjaga sikap rendah hati. Tuan Lane, Anda bisa melihat kondisi saya terlebih dahulu. Mungkin Anda bisa melakukan sesuatu. Christian menahan kemarahannya dan membuka kancing kemejanya hingga dadanya terlihat. Di dadanya ada benjolan merah dengan tanda hitam yang samar. Sean melirik dada Christian, lalu membuang muka. Sebelum Christian memperlihatkan dadanya, Sean sudah menduga-duga, dan melihat itu, hanya menegaskan dugaannya. Tuan Lane, saya rasa Anda tidak akan tahu tentang kondisi saya hanya dengan melihatnya. Saya akan menjelaskannya pada Anda. Sebenarnya, Christian melihat Sean menarik pandangannya dan hendak berbicara. Sipilis stadium 2 akan berkembang menjadi stadium 3.
kata Sean acuh tak acuh tanpa menunggu Christian menyelesaikan kata-katanya. Christian tersentak dan matanya terbuka lebar. Tidak diragukan lagi, Sean adalah dokter ajaib. Bab 101. Christian tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah pribadi ini. Setiap kali dia pergi berobat untuk sifilisnya, dia pasti melakukannya di kota lain yang jauh dari kota Riverfall. Terlalu banyak orang yang mengenalinya di sini, dan dia malu kalau orang lain sampai tahu tentang penyakitnya. Ketika dia berkonsultasi dengan Scott, pengobatan alternatif sudah menjadi harapan terakhirnya. Keluarga Lemon sudah dikenal dalam bisnis pengobatan arbel, dan mereka juga memiliki koneksi dengan banyak dokter pengobatan alternatif yang hebat. Tetapi bahkan ketika dia berkonsultasi dengan Tuan Lemon, Christian masih tidak mengungkapkan kondisinya yang sebenarnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Sean akan berhasil mengetahui kondisinya bahkan sebelum dia mengatakan apapun. Christian pun menjadi sangat terharu dan bersemangat. Pasti akan ada obat untuknya. Tuan Lane, Anda harus membantuku. Saat itu, Christian langsung memohon dengan hormat pada Sean. Sebelumnya, dia memang ragu ketika melihat Sean yang masih begitu muda. Namun sekarang, dia tidak berani lagi meremehkannya. Tuan Lane, Anda pasti tahu kalau saya berhubungan dengan banyak wanita. Jika penyakit ini tidak disembuhkan, maka aku akan. Christian batuk dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Jika penyakit ini tidak cepat disembuhkan, bisa-bisa tidak ada wanita yang mau mendekatinya. Gaya hidup bebasnya pun akan hilang selamanya. Sean mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Sean bertanya dengan ragu-ragu. Bagaimana awalnya kamu bisa tertular penyakit ini? Menemukan penyebab penyakitnya tentu adalah langkah pertama untuk mengetahui obat yang diperlukan. Hanya setelah mengetahui penyebabnya, resep yang tepat pun dapat diberikan. Karena bagaimanapun, bahkan masih ada kemungkinan bahwa sifilisnya adalah penyakit keturunan. Saya menjadi kesal setiap kali memikirkannya. Christian mengeluarkan rokok dan mengambil korek api. Tapi dia berhenti dan malah menawarkannya pada Sean. Sean menolak tawaran Christian. Dan dengan sedikit malu, Christian pun menyalakannya untuk dirinya sendiri. Kurasa Anda bisa mengatakan kalau ini adalah kesialan saya. Ada orang tua yang berutang judi pada saya, jadi saya mengirimkan seorang penagih hutang ke rumahnya. Pada saat itu, Christian sudah merasa akrab dengan Sean dan mulai bercerita sesuai kata hatinya. Orang tua itu tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutangnya pada saya, tetapi ada seorang wanita muda yang cantik di keluarganya. Jati saya. Christian tertawa kecil. Kata-katanya terhenti dan dia melirik Sean dengan penuh arti. Namun, Sean tampak sedikit tidak menyukainya. Wanita itu memang sangat cantik. Dia juga masih perawan. Siapa yang menyangka kalau dia memiliki penyakit itu? Saya baru tahu setelahnya kalau dia mewarisinya dari ibunya dari ketika masih janin. Sialan! Tuan Lane, bukankah saya sial sekali? Setelah menceritakan kisahnya, Christian mengibaskan tangan dengan arloji emasnya sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Baginya, cerita itu tadi adalah kejadian yang sudah lumrah terjadi. Itulah mengapa dia tidak menutup-nutupi kata-katanya. Namun, Christian tiba-tiba merasakan ada yang salah dengan suasana di ruangan itu. Seolah-olah ruangan itu berubah menjadi dingin dan sangat mencekam. Christian pun membeku. Dia menoleh pelan-pelan kepada Sean. Sean tetap menunjukkan ekspresi yang sama. Tatapannya masih tenang, tapi sepertinya sekarang emosinya berbeda sepenuhnya. Christian bukanlah orang biasa. Dia sudah sering terlibat dalam perkelahian dan pembunuhan. Dia bisa langsung merasakan aura yang terpancar dari tatapan Sean. Itu adalah niat membunuh. Sebuah niat membunuh yang kuat. Aura pembunuh yang dipancarkan Sean sampai membuat Christian kewalahan, walaupun dia adalah penguasa kriminal dunia hitam. Apa yang hendak Anda lakukan, Tuan Lane?
Christian bertanya dengan bingung sambil menelan ludah. Namun Sean hanya diam saja dan terus menatap Christian. Sean memang bukan orang baik dan dia juga tidak peduli atau berusaha untuk menjadi salah satunya. Tapi baginya, tetap ada beberapa batasan moral yang tidak boleh dilewati. Dia pernah menyuruh jutaan orang untuk menjaga dan melindungi bagian barat laut negara ini. Untuk apa itu? Tentu saja demi keselamatan rakyat dan perdamaian negara. Sean berjuang di perbatasan untuk melindungi negaranya, tetapi sampah seperti Christian malah mendatangkan kekacauan dari dalam. Bagi Sean, Christian sudah tidak bisa dimaafkan, bahkan dengan hukuman mati. Sean menatap Christian dalam sekitar 10 detik sebelum akhirnya membuang muka dengan perlahan. Bagaimanapun, dia sudah bukan lagi jenderal terhebat dengan 9 bintang yang berada di puncak kemanusiaan. Bahkan pedang penjaga yang tangguh pun sudah tidak lagi berada di sisinya. Saat ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan semaunya sendiri lagi. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, kata Sean dengan acuh sambil membuang muka. Apa? Christian langsung menegang saat mendengar kata-kata Sean. Dia mematikan rokoknya dengan jarinya dan menatap Sean dengan tidak senang. Untuk menyembuhkan penyakitnya, Christian bahkan rela memperlakukan Sean dengan sangat ramah dan hormat walaupun status mereka berbeda. Dia sudah sangat merendahkan dirinya untuk mengundang Sean, tetapi yang dia katakan adalah dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu apakah berarti semua kerendahan hati yang dia tunjukkan selama ini telah disia-siakan? Tuan Lane, Anda pasti bercanda, kan? Jika Anda bahkan bisa mengetahui penyakitku hanya dengan melihat sekilas, Anda pasti juga tahu cara menyembuhkannya. Saya tidak percaya kalau Anda mengatakan tidak bisa menyembuhkannya, kata Christian dengan tidak sabar. Dia sedikit mengernyit. Christian sudah menahan diri menghadapi kelakuan Sean yang seperti ini selama berjam-jam. Jika Sean tidak bisa menyembuhkannya, maka mengapa Christian harus sesopan itu kepada orang payah? Sean menyipitkan matanya dengan tidak senang. Christian sepertinya memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sejujurnya pada saya, Tuan Lane. Apa Anda bisa menyembuhkan penyakitku? Christian berhenti sebentar sebelum mengajukan tawarannya. Jika Anda bisa menyembuhkan penyakit ini, Anda bisa memiliki apapun yang Anda mau. Uang, wanita, sebutkan saja. Bahkan jika Anda ingin villa mewah di tepi danau pun, saya akan memberikannya kepadamu. Bab 102. Christian yakin pasti tidak ada yang bisa menolak tawaran menggiurkan seperti itu. Begitu Sean berjanji kalau dia akan menyembuhkan Christian, maka entah uang, wanita, atau properti apapun akan langsung tersedia untuk Sean. Apalagi Sean juga dapat menjalin hubungan dengan orang penting seperti Christian sendiri. Jika Sean bukan orang bodoh, pasti dia akan menyetujuinya. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit itu, kata Sean bersikeras. Ekspresi Christian pun langsung menjadi dingin. Jangan berusaha membodohi saya. Jika Anda tidak memiliki keterampilan, Tuan Lemon tidak mungkin merekomendasikan Anda kepada saya. Jadi, apakah Anda tidak bisa menyembuhkan saya? Atau Anda hanya tidak ingin menyembuhkan saya? Christian mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Sean dengan mengancam. Christian adalah seseorang yang berpengaruh di kota Riverfall. Dia tidak pernah harus sampai merendahkan dirinya di hadapan orang cacat sebelumnya. Christian tiba-tiba menyadari kalau Sean punya sedikit kesombongan yang aneh. Semakin Christian merendahkan dirinya, Sean malah menjadi semakin sombong. Ketika Sean mendengar hal itu, dia hanya tersenyum dengan dingin. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang dermawan. Namun demikian, bahkan jika dia memang orang yang dermawan, Christian hanyalah mendapat balasan untuk semua kejahatannya, dan tidak mungkin Sean mau membantunya menyelesaikan masalahnya. Christian sungguh naif kalau berpikir bahwa Sean akan membantunya. Kamu harus mengurus dirimu sendiri, kata Sean dengan acuh, tak acuh. Dia langsung memutar kursi rodanya dan pergi.
Jika saja dia tahu kalau orang seperti inilah yang harus dia sembuhkan, dia tidak akan datang sejak awal. Berhenti! Christian berteriak marah sambil bangun dari kursinya untuk menghentikan Sean. Butuh waktu yang lama untuk mengundang Sean ke sini, dan dia tidak akan membiarkan Sean pergi tanpa menyembuhkannya. Tuan Lin, apakah Anda tidak puas dengan tawaran saya? Jika itu masalahnya, Anda bisa menyebutkan apapun yang Anda inginkan. Selama penyakit saya ini berhasil disembuhkan, saya akan berutang budi kepada Anda. Christian berhenti selama 2 detik sebelum dia berkata lagi. Anda mungkin tidak tahu status saya di kota Riverfall. Biar saya jelaskan. Di dunia hitam kota Riverfall, tidak ada yang berani melawan perintah saya. Setiap orang harus menghormati saya, tidak peduli siapapun mereka. Jika Anda menjadi temanku, itu pasti sangat menguntungkan bagi Anda. Christian berusaha menekan Sean dengan saran sekaligus ancaman. Namun, Sean terus mendorong dirinya menuju pintu keluar, bahkan tanpa melirik ke arah Christian sedikit pun. Dasar kamu orang cacat yang tidak tahu malu. Christian meledak dalam kemarahan. Dia meraih cangkir teh yang ada di situ dan melemparkannya sekuat tenaga ke lantai. Prang! Prang! Piar! Cangkir itu langsung hancur berkeping-keping saat jatuh ke lantai. Segera setelah itu, pintu ruangan langsung terbuka dari luar. Puluhan pengawal Christian pun berkerumun menutupi pintu keluar. Apa yang terjadi, Tuan Garner? Tanya para pengawal Christian sambil memelototi Sean. Christian hanya diam saja dan memelototi Sean dengan dingin. Dia sudah bersikap hormat pada Sean karena dia percaya kalau Sean dapat dan akan menyembuhkan penyakitnya. Namun saat itu, terlihat jelas kalau Sean tidak berniat membantunya sama sekali. Di tengah-tengah luapan kemarahannya, Christian sudah tidak berpura-pura ramah lagi. Dia ingin melihat apakah Sean masih bisa keluar dari ruangan itu dengan pengawalnya yang menjaga pintu dengan ketat. Sebuah nasihat untukmu. Kamu harus tahu kapan waktunya berhenti. Kata Sean acuh tak acuh sambil masih memunggungi Christian. Kalau kamu berbalik sekarang dan mempertimbangkan tawaranku, kita masih bisa berteman. Ejek Christian. Nada permusuhan dalam suaranya terdengar sedikit mereda. Setelah berpikir lebih matang, dia sudah memutuskan kalau tujuannya memang bukan untuk menguasai Sean, tapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebagai imbalan, karena sudah mengantarku ke sini, saya akan memberimu nasihat. Sebaiknya kamu mulai menyiapkan wasiat terakhirmu, kata Sean. Kemudian, dia melanjutkan mendorong kursi rodanya menuju pintu keluar. Ketika Christian mendengar hal itu, matanya langsung melebar tanpa sadar. Dia mengerti maksud di balik kata-kata itu. Penyakit yang dia derita jelas bukan jenis penyakit yang jinak. Kehidupan pribadinya yang bebas selama ini hanya memperburuk kondisinya. Para dokter sudah mengatakan kalau dia hanya punya 6 bulan lagi untuk hidup. Dalam skenario terburuk, dia bahkan hanya akan memiliki waktu 2-3 bulan lagi. Itulah alasan mengapa dia sangat ingin dan membutuhkan Sean untuk menyembuhkannya. Tuan Lin, saya bisa memberikan apapun yang kamu mau. Saya mohon. Christian mengertakkan gigi dan memohon pada Sean. Dia masih memiliki uang yang sangat banyak dan hari-hari mendatang untuk dinikmati. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Namun, Sean hanya menggeleng dan melanjutkan keluar. Para pengawal di depan pintu memandangi Christian sambil menunggu perintahnya. Jika Christian memerintahkan, mereka bahkan akan menyeret Sean dari kursi rodanya dan memukulinya. Christian ragu-ragu sebentar sebelum akhirnya melambaikan tangan dan menyuruh pengawalnya pergi. Bahkan jika Christian ingin membunuh Sean sekarang, dia tetap tidak akan sembuh. Tuan Lin, saya akan memberimu waktu sepanjang hari untuk mempertimbangkan tawaran saya. Jika kamu tidak memberikan jawaban sampai tengah malam, kamu tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang akan terjadi padamu.
Tolong pahami bahwa saya melakukan semua ini karena saya belum ingin mati. Kristen mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang lembut, tetapi ancaman yang ada di situ juga tersampaikan dengan tulus. Sean segera meninggalkan Hotel Dragon Breath, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan Kristen. Sebuah ancaman. Sean tidak takut dengan ancaman apapun. Lagi pula, memangnya apa yang dapat mengancam jenderal terhebat bintang 9? Satu-satunya yang Sean takutkan adalah air mata Nore.